Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilda. Saya dengan NIM FO AO 19001. Saya dari program studi Kimia Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan kimia organik pada percobaan ketiga yang berjudul uji kelarutan senyawa organik. Adapun tujuan pada percobaan ini, yang pertama, menguji kelarutan beberapa senyawa organik. Yang kedua, menentukan sifat suatu senyawa, basa kuat, asam kuat, basa lemah, dan zat netral. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kelarutan senyawa organik. Baiklah, adapun prosedur percobaannya yang terdiri dari alat dan bahan. Alatnya yang pertama yaitu menggunakan pipet tetes. Yang kedua, ada tabung reaksi. Yang ketiga, ada spatula. Yang keempat, ada tabung reaksi. Yang bagian B-nya, pada bahannya digunakan yang pertama NaOH 5%, HCl 5%, zat anknol. Yang keempat, H2SO4 pekat, dan yang kelima NaHCO 3%. Baiklah, ada pun skema kerja yang dilakukan pada percobaan ini. Yang pertama, menggunakan zat X. Ketika zat X ditambahkan dengan aquades, hasil yang didapatkan zat X tersebut tidak larut. Kemudian karena tidak larut, ditambahkan lagi NaOH 5%, lalu digoyang secara perlahan, menghasilkan larutan yang tidak larut lagi. Karena dia tidak larut, ditambahkan lagi HCl 5%, digoyangkan lagi kembali perlahan, kemudian zat tersebut tidak larut lagi. Karena tidak larut lagi, ditambahkan lagi H2SO4 pekat, lalu digoyangkan lagi perlahan, didapatkan hasil yaitu inert atau tidak larut. Hasil pembahasannya yaitu berdasarkan praktikum kali ini didapatkan hasil seperti pada tabel berikut, yang mana tabelnya dilakukan perlakuan. Yang pertama, zat X atau sikloheksana ditambahkan aquades. Kemudian ditambahkan NaOH 5%, lalu ditambahkan lagi HCl 5%, kemudian ditambahkan lagi H2SO4 pekat. Setelah ditambahkan, hasil yang didapatkan tidak larut dan terbagi menjadi dua fase. Adapun pembahasannya yaitu senyawa organik pada umumnya dapat didefinisikan sebagai senyawa golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung atom karbon C yang mengikat atom-atom yang menyusun makhluk hidup seperti hidrogen, nitrogen, dan lain sebagainya. Senyawa organik juga merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Dalam menggolongkan senyawa organik dapat dilakukan dengan uji kelarutan senyawa organik yang menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat terlarut dalam sejumlah zat terlarut atau larutan. Dengan adanya tes kelarutan ini dapat ditentukan apakah senyawa yang sedang diuji itu tergolong senyawa organik seperti basa kuat atau amina, asam lemah atau fenol, asam kuat atau asam karboksilat, atau zat netral aldehid, keton atau alkohol, ester dan eter, dan senyawa inert, senyawa yang tidak dapat larut dalam H2SO4 pekat. Dalam percobaan ini, pelarut senyawa organik yang digunakan adalah aquades, yang umumnya aquades dapat melarutkan semua senyawa polar. Selain itu, ada HCl dan H2SO4 pekat yang umumnya berfungsi sebagai asam kuat. Akan tetapi, untuk HCl bila direaksikan dengan senyawa organik akan membentuk suatu senyawa amina, sedangkan untuk H2SO4 pekat merupakan suatu pelarut yang dapat melarutkan banyak senyawa seperti alkena, ester, alkohol, keton, dan amida, serta aldehid. Selain asam kuat tersebut, senyawa basa pun digunakan sebagai pelarut organik, seperti contohnya NaOH dan NaCO3. Untuk NaOH merupakan suatu basa kuat yang dapat melarutkan senyawa organik yang akan membentuk senyawa asam karboksilat, dan untuk NaCO3 merupakan senyawa basa lemah dan hanya bisa melarutkan asam kuat. Dalam uji kelarutan, untuk menghasilkan larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi dan kelarutan yang besar, terjadi
Kita diharuskan molekul-molekul padatan atau solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvent atau pelarut. Di dalam uji kelarutan terjadi di mana adanya campuran zat antara zat terlarut dan zat pelarut dalam keadaannya setimbang. Dalam uji ini akan terjadi namanya larut dan tidak larut dalam larutan tersebut. Hal ini disebabkan karena perbedaan polaran senyawa seperti golongan polar dan golongan ion polar. Senyawa golongan nonpolar akan larut dalam senyawa nonpolar. Selain itu, perbedaan massa jenis pun dapat mempengaruhi kelarutan yang baik serta luas permukaan yang digunakan. Pada percobaan uji kelarutan senyawa organik ini, praktikan harus menentukan apakah zat unknown atau X yang diberikan termasuk senyawa netral yang meliputi alkena, alkuna, alkohol, keton, amida, aldehid, ester, eter atau senyawa nitrogen atau senyawa inert, alkena, alkil halida atau senyawa aromatik. Pertama-tama, praktikan mencampurkan zat X dan aqueous, yang mana zat X dan aqueous tidak dapat melarut. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan zat X bersifat nonpolar dan aqueous bersifat polar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, atau dapat juga dikatakan terjadi prinsip like dissolve like, yaitu senyawa akan larut dengan senyawa yang memiliki kepolaran yang sama, dalam artian senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam senyawa yang bersifat nonpolar juga. Setelah campuran tersebut terjadi tidak saling melarutkan, maka dilakukan proses yang lebih lanjut di mana ditambahkan dengan suatu media asam basa. Fungsi ditambahkannya adalah asam basa untuk mengidentifikasi senyawa organik tersebut apakah termasuk senyawa netral atau senyawa inert yang sukar bereaksi dan tidak aktif. Dalam hal ini, praktikan menambahkan 1 mili NaOH 5% yang bersifat basa. Pada saat ditambahkan NaOH 5% ke dalam larutan tersebut, hal yang terjadi campuran larutan zat X ditambah air ditambah NaOH 5% tidak larut juga. Hal ini mungkin disebabkan adanya perbedaan kepolaran. Lalu ditambahkan lagi 1 mili HCl 5% yang bersifat asam dan hasilnya menunjukkan bahwa campuran tidak larut juga. Baiklah, sekian hasil yang pembahasannya. Adapun saran dan kesimpulan, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, zat unknown atau X merupakan senyawa inert, yaitu N sama dengan heksana. Yang kedua, senyawa organik dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutan dalam pelarut organiknya, yaitu senyawa polar dalam pelarut nonpolar dan senyawa nonpolar dalam senyawa nonpolar. Adapun sarannya yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan lebih teliti lagi dalam memperhatikan kelarutan campuran agar praktikan tidak salah dalam menentukan kelarutan suatu campuran. Baiklah, sekian penjelasan hasil percobaan ketiga praktikum kimia organik yang berjudul uji kelarutan senyawa organik. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.